ang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai strategi bangsa Indonesia menghadapi tirani Jepang. Perkenalkan, saya Raisa Fitri Amalia, nomor absen 34. Saya Fatina Salisa Astia, absen 15. Saya Kaida Setia, absen 21. Saya Juliana Saskia, absen 18. Saya Sintiana Maida dari absen 16. Saya Kanza Aini Meka, nomor absen 19. Saya Kanza Sera Rahmawin, absen 20. Saya Firda Rami Hidayat, absen 17. Simak sampai habis ya. Masa pendudukan Jepang di Indonesia sangat kejam, dengan kekerasan terhadap siapa saja yang dianggap melawan. Oleh karena itu, pemimpin bangsa Indonesia harus memiliki strategi untuk menghadapinya. Strategi tersebut dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu bekerjasama dan perlawanan. Yang pertama, ada strategi bekerjasama. Sejumlah kelompok di Indonesia memilih untuk bekerjasama dengan Jepang, termasuk kelompok Islam. Meskipun bekerjasama, mereka memanfaatkan posisi tersebut untuk kepentingan bangsa Indonesia. Dua organisasi yang penting dalam konteks ini adalah: poin pertama yaitu Gerakan 3A. Gerakan 3A didirikan pada tanggal 29 April 1942 bertepatan dengan hari kelahiran Kaisar Hirohito. Gerakan ini dipelopori oleh Kepala Departemen Propaganda Sandenpu Jepang yaitu Hitoshi Shimizu, dipimpin oleh Mr. Syamsuddin dan Soekarjo Widjopranoto. Tujuan awalnya untuk mendukung Jepang, namun dianggap terlalu menonjolkan Jepang dan tidak mendukung perjuangan kebangsaan Indonesia. Akibatnya, Gerakan 3A dibubarkan oleh Jepang pada September 1942 karena perpecahan internal dan kegagalannya dalam menarik simpati rakyat Indonesia. Poin kedua yaitu Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA, didirikan pada tanggal 9 Maret 1943 dan dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur atau yang biasa disebut dengan 4 serangkai. Tujuan Jepang mendirikan PUTRA untuk yang pertama, membantu Jepang dalam perang, yang kedua, menghimpun tenaga rakyat untuk membantu Jepang. Yang ketiga, membujuk kaum nasionalis untuk mendukung Jepang. Meskipun tujuan Jepang adalah untuk mengontrol rakyat, organisasi ini justru menjadi sarana bagi pemimpin Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara mental dan ideologis. Selanjutnya adalah Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai. Pada tahun 1944, Jepang mulai terhimpit dalam perang melawan negara-negara sekutu. Maka dari itu, setelah Gerakan 3A dan PUTRA dibubarkan, Panglima Angkatan Darat ke-16 Kumaikichi Harada mulai membentuk suatu organisasi yang disebut dengan Jawa Hokokai pada 8 Januari 1944. Rakyat diharapkan dapat memberikan 3 dharmanya. Yang pertama adalah mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan juga melakukan suatu tindakan dengan bukti. Jawa Hokokai adalah organisasi resmi pemerintah. Pimpinan pusatnya dipegang oleh Kun Seikan dan penasihatnya adalah Insinyur Soekarno dan juga Hasyim Asy'ari. Jawa Hokokai dibentuk sampai ke rukun tetangga untuk mengorganisasikan 10-20 keluarga. Sayangnya Jawa Hokokai hanya berkembang di Pulau Jawa. Di Sumatera, Jawa Hokokai sulit dibentuk karena Sumatera punya lebih banyak suku, bahasa, dan istiadat yang beragam. Organisasi selanjutnya adalah Majelis Islam Al-Indonesia atau yang sering disingkat dengan MIAI. Pergantian penguasa di Indonesia berdampak pada MIAI yang dibentuk pada tahun 1937 di Surabaya. Pada masa pendudukan Jepang, MIAI mengalami kevakuman dan hampir dibubarkan. Namun, keberadaan MIAI mulai diaktifkan kembali pada 4 September tahun 1942 saat rapat pemuka Islam dan pejabat Jepang. Markas MIAI yang awalnya ada di Surabaya pun dipindahkan ke Jakarta. Jepang waspada terhadap perkembangan MIAI. Ia sempat kecewa karena pengumpulan dana melalui Baitul Mal yang seharusnya diserahkan kepadanya justru diserahkan kepada umat. Maka dari itu, pemerintah Jepang mengadakan pelatihan selama 1 bulan bagi para kiai. Namun, keberadaan MIAI dianggap tidak berkontribusi terhadap perang yang dilakukan oleh Jepang. Maka dari itu, MIAI dibubarkan pada September 1943 dan diganti dengan MASYUMI atau Majelis Syura Muslimin Indonesia.
Majelis Syuro Muslimin Indonesia didirikan pada tanggal 22 November 1943 dan diberi status hukum pada tanggal 1 Desember 1943. Pada zaman Jepang, Masyumi diisi oleh ulama dari organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dan juga politikus muslim dari Syarikat Islam atau SI. Masyumi diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tujuan didirikannya Masyumi untuk mengendalikan dan merapatkan hubungan perkumpulan-perkumpulan Islam di Jawa dan Madura, serta untuk memimpin dan memelihara pekerjaan perkumpulan tersebut dalam rangka mempertinggi peradaban agar umat Islam mampu membantu dan menyumbangkan tenaganya untuk memelihara lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya di bawah pimpinan Dai Nippon Jepang. Masyumi berkembang dengan pesat dan berhasil membujuk pemerintah Jepang untuk mendirikan organisasi semi-militer Hizbullah. Selain itu, Masyumi mampu menolak perintah Jepang menjadi penggerak Romusa dan menjadi organisasi pejuang yang membela rakyat. Selanjutnya, strategi perlawanan secara diam-diam. Perlawanan secara diam-diam atau gerakan bawah tanah dilakukan dengan cara rahasia untuk melawan penjajahan Jepang. Melalui berbagai aktivitas seperti membangun jejaring, menyebarkan propaganda anti-Jepang, dan melakukan sabotase. Yang pertama, ada kelompok Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah tokoh besar pergerakan nasional yang berjuang melalui gerakan bawah tanah saat Jepang menduduki Indonesia. Syahrir menghimpun teman-teman dan rekan seorganisasi untuk melawan Jepang dan menjalin hubungan dengan pemimpin yang bekerja sama dengan Jepang. Untuk mengurangi kecurigaan Jepang, Syahrir mengajar di asrama Indonesia Merdeka bersama tokoh-tokoh lain seperti Soekarno, Hatta, dan lainnya. Yang kedua, ada kelompok Amir Syarifuddin. Sebelum kedatangan Jepang, Belanda membentuk gerakan bawah tanah dengan Amir Syarifuddin sebagai pemimpin. Gerakan ini yang didukung oleh komunis dan Gerindo bertujuan untuk melawan Jepang. Gerat atau gerakan rakyat antusias ini lebih anti-Jepang daripada Belanda. Namun, aktivitasnya mudah terungkap karena pengkhianatan dari dalam. Pada 1943, Amir dan kelompoknya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Namun, Soekarno dan Hatta membatalkan hukuman tersebut. Setelah proklamasi kemerdekaan, Amir dibebaskan. Selanjutnya, ada kelompok Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama Menteng 31. Asrama Angkatan Baru Indonesia didirikan oleh Hitoshi Hismu, orang yang menyusup di kalangan pemuda sebelum penyerbuan Jepang atas sponsor Departemen Propaganda Jepang. Asrama Angkatan Baru Indonesia disebut Asrama Menteng 31. Sesuai dengan letaknya, karena aktivitas Asrama Angkatan Baru Indonesia itu dinilai membahayakan Jepang. Pada pertengahan tahun 1945, asrama ini dibubarkan oleh Jepang. Meskipun demikian, asrama ini secara diam-diam tetap dipakai sebagai tempat berkumpul para pemuda Indonesia. Selanjutnya, nomor 4, kelompok Asrama Indonesia Merdeka. Asrama ini didirikan pada bulan Oktober 1944 di Kebon Sirih 80 Jakarta atas inisiatif Kepala Perwakilan Kaigun di Jakarta, yakni Laksmana Muda Tadashi Maeda. Asrama Indonesia Merdeka terletak di Jalan Bungur Raya 56 sehingga disebut Asrama Jalan Bungur nomor 56. Sebagai ketua asrama, Maeda menunjuk Ahmad Soebarjo dibantu oleh Dekana. Kemudian, Maeda mengangkat asistennya yaitu Yonegoro Yushimi dan Seikata Nishijima sebagai pengawas keduanya yang bertugas mengamati aspirasi orang-orang nasionalis Indonesia. Maeda juga meminta tokoh-tokoh terkemuka untuk mengajar di sana. Yang terakhir ada kelompok Asrama Perapatan 10. Asrama Perapatan 10 dekat Senen merupakan asrama mahasiswa kedokteran zaman Jepang. Di sini para mahasiswa mengalami masa pengembangan dalam suasana persatuan yang sangat erat sekali. Selama di asrama, mereka dibekali dengan ceramah politik dan keagamaan oleh para kolonial Jepang. Para pengurus agama menghadirkan para pemimpin pergerakan nasionalis yang dari segi umum jauh lebih tua untuk memberikan wawasan politik, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Soekarjo Wigoporto, Ki Hajar Dewantara, dan Otto Iskandar Dinata. Selanjutnya, rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang dipimpin oleh Tangku Abdul Jalil, seorang pemimpin pesantren Dayah Cutpleang Aceh. Perlawanan ini dimulai setelah Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942-1945. Pada Juli 1945, Tengku Abdul Jalil mengadakan pengajian dan menyuarakan kritik tajam terhadap penjajah Jepang. Pada 7 November 1942,
Setelah pertempuran pertama, Tengku Abdul Jalil dan pengikutnya mundur ke Masjid Payakumbuh. Namun kemudian ditemukan oleh tentara Jepang dan terjadi pertempuran lagi. Selanjutnya ada perlawanan di Singaparna. Perlawanan di Singaparna Tasikmalaya dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, pemimpin pesantren Sukamanah. Hal ini berkaitan dengan tidak bersedianya Kiai Haji Zainal Mustafa dan para pengikutnya untuk melakukan saikirai. Kiai Haji Zainal Mustafa menyatakan, Islam melarang hal tersebut karena dianggap menyekutukan Allah. Untuk menghadapi penyerbuan Jepang, Kiai Haji Zainal Mustafa mendirikan atau membentuk pasukan tempur Sukamanah. Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah Jepang mengirim utusan untuk berunding. Namun, utusan tersebut bersikap sombong, sehingga dari mereka ada yang dilucuti bahkan dibunuh. Atas kejadian demikian, pemerintah Jepang mengirim Kempetai dan Polisi Negara Istimewa. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah Jepang mengirim suatu utusan untuk berunding. Namun, utusan tersebut bersikap sombong sehingga mereka dilucuti senjatanya, bahkan ada yang dibunuh. Karena kejadian ini, pemerintahan Jepang mengirim Polisi Negara Istimewa untuk menangkap Kiai Haji Zainal Mustafa. Terjadi perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa pada 25 Februari 1944. Karena kalah jumlah pasukan dan persenjataan, Kiai Haji Zainal Mustafa berhasil ditangkap dan dihukum mati di Jakarta pada 25 Oktober 1944. 3. Perlawanan di Kalimantan Barat. Perlakuan kasar tertentu Jepang terhadap penduduk, seperti menjatuhkan hukuman jemur sampai pingsan terhadap orang yang hanya melakukan kesalahan kecil, merupakan sebab terjadinya perlawanan di Kalimantan Barat. Kekejaman itu makin meningkat setelah sekutu sejak permulaan tahun 1943 melancarkan serangan terhadap kedudukan Jepang. Banyak anggota masyarakat dari golongan Tionghoa bercapat, hingga sultan yang dicurigai ditangkap, bahkan dihukum pancung di muka umum. Pada 16 Oktober 1943, kurang lebih 70 orang ditangkap kemudian dibunuh. Mereka yang menjadi korban pembunuhan Jepang tersebut dikuburkan di Mondor, dekat Pontianak. Yang keempat, perlawanan anggota PETA Blitar. Perlawanan anggota PETA di Blitar meletus pada 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Sodanko Supriyadi, Muradi, Suparyono, Sunanto, Sudarmo, dan Hilir. Perlawanan ini karena mereka tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat akibat Romusa. Supriyadi adalah Komandan Peleton 1, Kompi 3 dari Batalion 2 PETA Blitar. Sejak pukul 03.00, pasukannya sudah melaksanakan serangan hebat dan tentara Jepang tersedak. Namun, pasukan Supriyadi mampu dikalahkan setelah pasukan Jepang datang. Kurang lebih 70 anggota pasukan PETA diajukan ke pengadilan militer. Anggota PETA yang berhasil membunuh anggota pasukan Jepang langsung dijatuhi hukuman mati, seperti Dr. Ismail, Muradi, Suparyono, Halir Mangkurdijaya, Sunanto, dan Sudarmo. Supriyadi sebagai pemimpin perlawanan tidak diikutsertakan. Beberapa pihak mengatakan bahwa Supriyadi sesungguhnya sudah ditangkap dan dibunuh secara diam-diam. Thank you for watching.